wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang laporan praktikum modul 1 dan modul 2 sistem basis data. Yang dimana kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri yaitu Zona GF Tambunan dengan NIM 2524 10 10 70 dan teman saya Pesta Pura Presiden Nusantara dengan NIM akhir 1067. Saya Nesya Susiani dengan NIM akhir 1010. Baiklah, di sini kami akan mengerjakan tentang studi kasus yang dimana ini studi kasusnya yaitu studi kasus bengkel. Untuk penjelasan selanjutnya kami akan jelaskan. Oke. Oke, jadi di sini ada studi kasus bengkel. Terdapat nota servis kendaraan. Nah, di sini di mana tempat servisnya, terus kapan, tanggal berapa dilakukan servis, kendaraan apa yang diservis, siapa yang melakukan servis, dan part atau jasa apa yang digunakan untuk servis kendaraan. Lalu kita mengidentifikasi entiti dan atribut dari studi kasus ini. Kami menemukan ada 5 entiti yang didapat dari studi kasus tersebut. Ada entiti bengkel. Bengkel ini merupakan wadah atau tempat servis untuk memperbaiki kendaraan. Nah, bengkel ini mengelola kendaraan, mekanik, part atau jasa, faktur. Lalu ada atribut nama, kode AHAS, alamat bengkel, nomor telepon. Kode AHAS ini membedakan nama Honda Jaya Raya ini agar tidak tertukar dengan bengkel cabang lainnya. Lalu ada entiti kendaraan. Merupakan kategori benda nyata. Kendaraan ini menyimpan data unit motor pelanggan yang akan diservis. Di sini ada atribut nomor polisi, warna, tahun, merek. Nah, nomor polisi ini merupakan UID atau kode unik yang membedakan setiap unit motor. Lalu ada entiti mekanik, termasuk kategori benda nyata. Mekanik ini menyimpan data teknisi yang sedang memperbaiki kendaraan. Ada ID mekanik dan nama mekanik. Nah, ID ini untuk membedakan jika terdapat nama yang duplikat. Nah, lalu ada part atau jasa. Part atau jasa ini merupakan kategori benda nyata dan benda abstrak. Part atau jasa ini menyimpan data part apa aja dan jasa apa aja yang digunakan untuk memperbaiki kendaraan, dicatat dalam part atau jasa ini. Ada entiti kode part, nama part, harga, kuantum, diskon, dan jumlah. Lalu di sini ada faktur. Faktur merupakan kategori transaksi atau peristiwa di mana terjadinya servis kendaraan. Jadi ada nomor faktur. Nomor faktur ini yang menghubungkan mekanik kendaraan, part dan kalau faktur ini
nomor faktur. Terus kode part yang warna biru ini merupakan atau kode unik. Lalu di sini ada detailnya, bengkel, kendaraan, mekanik, part atau jasa, faktur. Nah, lalu selanjutnya mengidentifikasi entity dari atribut multi-value dan redundan. Kami menemukan merek dan detail produk. Atribut redundan ini di merek dikeluarkan dari entity kendaraan karena bersifat redundan. Jadi merek ini kita buat kode unik sendiri untuk memudahkan menghubungkan data. Jadi di sini ada ID merek, nama merek, deskripsi, lalu ada atribut multi value. Nah, kuantum dan diskon ini merupakan atribut yang berpotensi multi value. Jadi dipisahkan, disimpan, dibuat entity sendiri di detail faktur. Jadi ada nomor faktur dan kode part ditaruh di detail faktur untuk saling menghubungkan. Semuanya di sini Lalu di sini saya akan ada menjelaskan tentang detailnya. identifikasi atribut yang tidak perlu dimasukkan ke entity yang ada. Yang pertama adalah entity bengkel. Terdapat 4 atribut pada entity bengkel. Keempat atribut tersebut adalah atribut normal, jadi tidak perlu diubah. Karena atribut yang tidak akan dimasukkan ke entity yang ada adalah atribut multi-value, atribut redundan, dan atribut turunan. Entity kedua adalah kendaraan. Pada entity kendaraan terdapat satu atribut yang tidak perlu dimasukkan ke entity yang ada, yaitu atribut merek, karena atribut tersebut merupakan atribut redundan. Selanjutnya ada entity mekanik. Terdapat dua atribut dan keduanya adalah atribut normal. Yang keempat ada entity part atau jasa. Terdapat 3 atribut yang tidak perlu dimasukkan ke entity yang ada. Yang pertama ada atribut kuantum dan diskon. Atribut tersebut merupakan atribut multi-value, jadi tidak perlu dimasukkan. Terus ada atribut jumlah. Atribut tersebut adalah atribut turunan. Selanjutnya ada entity faktur, yang dimana entity faktur terdapat 2 atribut dan keduanya adalah entity normal. Selanjutnya ada redundan atribut. Redundan atributnya adalah merek, entitinya adalah kendaraan. Alasan tidak dijadikan atribut di entity tersebut karena menyebabkan redundan atribut pada entity kendaraan, sehingga informasinya sudah pasti dan tidak bervariasi. Dengan menyimpan atribut tersebut akan membuang ruang penyimpanan tanpa menambah nilai informasi apapun. Dapat kita lihat pada studi kasus tersebut, bengkel Ahas khusus melayani kendaraan Honda saja. Artinya semua kendaraan yang masuk pasti bermerek Honda. Intinya merek tidak perlu disimpan karena sudah tersirat dari jenis bengkelnya, yaitu Ahas sama dengan Honda. Selanjutnya multi-value atribut. Nama atribut kuantum dan diskon entitinya itu adalah part atau jasa. Alasan tidak dijadikan atribut di entity tersebut karena menyebabkan multi-value atribut pada entity part atau jasa, karena dalam satu transaksi atau faktur terdapat lebih dari satu part atau jasa yang bersifat tidak tetap, sehingga akan menimbulkan anomali data. Artinya untuk satu transaksi, kuantum dan diskon memiliki banyak nilai sekaligus. Atribut yang bisa bernilai lebih dari satu untuk satu entitas, atribut tersebut adalah atribut multi-value. Terus atribut turunan. Nama atribut jumlah, entitinya itu part atau jasa. Alasan tidak dijadikan atribut pada entity tersebut adalah atribut turunan, yang dimana atribut jumlah tidak perlu disimpan di entity karena nilainya bisa dihitung secara langsung dari atribut lain yang sudah ada. Atribut jumlah juga ditandai karena nilainya bisa dihitung atau diturunkan dari jumlah sama dengan harga dikali kuantum dikurangi diskon.
sehingga tidak perlu disimpan secara fisik di database. Baiklah, selanjutnya adalah berikut adalah entity yang sudah tidak usah diubah lagi, seperti berikut. Oke, saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu penentuan primary ID dan secondary ID setiap entity. Jadi dari data-data yang sebelumnya, kita sudah menyebutkan 5 entity, yaitu bengkel, kendaraan, mekanik, part atau jasa, dan faktur. Setiap entity itu harus memiliki satu UID untuk dijadikan primary UID. Kemudian bengkel dan kendaraan ini merupakan natural UID karena eh, datanya sudah ada di lapangan seperti kode AHAS atau nomor polisi. Kemudian untuk mekanik, part atau jasa, dan faktur, kita menggunakan UID artifisial dengan tujuan untuk memastikan setiap data memiliki identitas unik yang konsisten dalam sistem. Karena setiap entity ini hanya ada satu UID, di UID ini merupakan UID primary karena tidak ada tambahan UID dari entity-entity ini. Kemudian nomor 5, identifikasi relationship antar entity. Jadi warna biru pada matriks menunjukkan adanya hubungan fungsional. Contohnya bengkel berhubungan langsung dengan mekanik sebagai pemberi kerja dan faktur sebagai dokumen transaksi. Kasih relationship antar entity, kami menentukan nama relationnya. Jadi setelah ditentukan berhubungan atau tidak, kita menentukan namanya. Jadi cara membacanya itu dari baris ke kolom. Mekanik bekerja di bengkel, kendaraan memiliki faktur, dan seterusnya. Lalu ada optionality. Nah, optionality ini apakah intens A wajib dimiliki oleh intens B, dan intens B apakah wajib dimiliki oleh intens A. Nah, bengkel ini wajib memiliki mekanik karena nggak mungkin kan bengkel ini tidak punya mekanik atau tidak ada yang mengerjakan servis kendaraan di tempat bengkel tersebut. Jadi harus ada aktivitas memperbaiki. Nah, jadi mekanik ini wajib bekerja di bengkel jika nama mekanik ini terdaftar dalam sistem. Jadi karena mekanik ini digaji oleh bengkel. Terus ada bengkel tidak wajib memiliki faktur atau opsional karena bengkel ini wajib mengeluarkan faktur jika ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi, tidak wajib melakukan mengeluarkan faktur. Nah, faktur ini wajib diterbitkan oleh bengkel. Karena ada transaksi dicatat, lalu bengkel yang menerbitkan. Selanjutnya ada mekanik tidak wajib mengerjakan faktur. Karena mekanik ini ada banyak, ada bagian mekanik sendiri, staf sendiri, administrasi sendiri. Jadi tidak harus mekanik yang mengerjakan faktur. Ada banyak mekanik yang bisa mengerjakan faktur gitu. Jadi boleh mengerjakan, boleh enggak gitu. Nah, faktur ini wajib ditandatangani oleh mekanik karena mekanik ini yang mengerjakan, dan sebagai bukti telah ada transaksi atau penggantian alat dicatat dan ditandatangani oleh mekanik. Jadi wajib. Lalu part atau jasa tidak wajib tercatat di faktur, jadi opsional. Nah, part atau jasa ini banyak
part atau jasa misalnya ada oli yang mahal sama murah. Nah, terus kendaraan ini mau mengganti oli dan harus ke konsumen ini milih salah satu mau ganti oli yang mana. Nah, tidak semua oli harus tercatat di faktur, jadi opsional. Lalu ada faktur wajib memuat part atau jasa. Karena setelah diservis dicatat apa aja alat dan jasanya ini, jadi wajib ya, faktur nggak mungkin kosong nggak ada isinya gitu. Lalu ada kendaraan tidak wajib memiliki faktur atau opsional, karena kendaraan ini misalnya kendaraan yang mau diservis kan banyak, lalu kendaraan ini antri, banyak yang diservis sehingga antri dulu diservis. Jadi nggak mungkin saat itu juga melakukan memiliki faktur kan. Jadi tunggu selesai dulu baru memiliki faktur, jadi opsional. Lalu faktur ini wajib mencatat kendaraan. Karena faktur ini harus mencatat kendaraan karena harus tahu, harus ada historinya gitu, apa yang rusak gitu, ada riwayatnya gitu, agar setiap kali motor tersebut datang lagi, sistem bisa menarik data dari faktur sebelumnya. Jadi begitu. Pada nomor 8, saya akan menjelaskan tentang untuk setiap relationship, tentukan cardinality setiap entity. Dapat kita lihat pada tabel berikut untuk menentukan cardinality-nya. Yang pertama yaitu cardinality bengkel dan mekanik. Cardinality-nya adalah one to money, one di sisi bengkel, money di sisi mekanik. Setiap pencatatan mekanik harus menyertakan primary key atau PK bengkel tempat dia bekerja. Satu bengkel memiliki banyak mekanik, tapi setiap mekanik hanya bekerja di satu bengkel. Karena itu, FK atau foreign key bengkel kode AHAS wajib ada di tabel mekanik. Selanjutnya yaitu cardinality bengkel dan faktur. Cardinality-nya adalah one to money, one di sisi bengkel, money di sisi faktur. Setiap pencatatan faktur baru di tabel faktur harus menyertakan primary key atau PK dari bengkel yang menerbitkan faktur tersebut. Satu bengkel bisa mengeluarkan banyak faktur, tapi setiap faktur hanya diterbitkan oleh satu bengkel. Foreign key atau FK bengkel kode AHAS wajib ada di tabel faktur. Selanjutnya ada cardinality mekanik dan faktur. Cardinality-nya yaitu one to money, one di sisi mekanik, money di sisi faktur. Setiap pencatatan faktur baru harus menyertakan primary key atau PK mekanik yang mengerjakan. Satu mekanik bisa mengerjakan banyak faktur atau melayani banyak servis. Tapi setiap faktur hanya ditandatangani atau dikerjakan oleh satu mekanik. Foreign key atau FK yaitu ID mekanik wajib ada di tabel faktur. Selanjutnya ada cardinality faktur dan part atau jasa. Cardinality-nya adalah money to money. Money di sisi part atau jasa, money di sisi faktur.
Karena money to money, maka dibutuhkan tabel relasi baru. Misalnya itu relation for V2 yang menyertakan primary key atau PK faktur dan primary key part jasa. Satu faktur bisa membuat banyak part atau jasa, dan satu part atau jasa bisa tercatat di banyak faktur. Karena money to money tidak bisa langsung disimpan di salah satu tabel, maka dibutuhkan tabel relasi baru yang bernama relation per V2 yang berisi foreign key dari keduanya, yaitu nomor faktur dan kode parts. Selanjutnya yang terakhir yaitu cardinality kendaraan dan faktur. Cardinality-nya adalah one to money, one di sisi kendaraan, money di sisi faktur. Setiap pencatatan faktur harus menyertakan primary key atau PK kendaraan yang diservis. Satu kendaraan bisa mencatat banyak faktur atau bisa servis berkali-kali, tapi setiap faktur mencatat satu kendaraan. Foreign key nomor polisi wajib ada di tabel faktur juga. Mungkin hanya itu. Kemudian nomor 9 yaitu ERD, Entity Relationship Diagram. Jadi kami membuat entity yang pertama ini bengkel dengan atribut-atributnya itu nama bengkel, kode AHAS, alamat bengkel, dan telepon. Kemudian kami menjadikan kode AHAS ini sebagai primary UID. Kemudian kami membuat entity mekanik, entity part atau jasa, entity faktur, dan entity kendaraan. Nah, kemudian kami membuat uh, relationship-nya seperti one to many, kemudian many to many. Jadi misalkan di sini satu bengkel wajib mempekerjakan satu atau banyak mekanik. Satu faktur wajib mencatat satu kendaraan. Kemudian satu faktur bisa berisi satu atau banyak part atau jasa melalui pekerjaan mekanik. Setelah kami selesai membuat relationship itu yang dalam bentuk logikal, saya mengkonversinya menjadi bentuk physical model. Berdasarkan RD yang tadi yang sebelumnya yang logical, kami menambahkan ini tipe data untuk masing-masing atribut. Eh, di sini mayoritas ID menggunakan varchar juga untuk fleksibilitas karakter pada tiap UID. Kemudian atribut kemudian di atribut tanggal kita menggunakan tipe data date. Dan di sini untuk tabel relation 4V2 ini adalah tabel perantara untuk menangani hubungan money antara faktur dan parts atau jasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membaca relationship menggunakan RDIS. Di sini kita akan membaca relationship RDIS dari ARD berikut, di mana kita akan menggunakan rumus each entity 1 ditambah optionality ditambah relationship name ditambah cardinality ditambah entity 2. Yang pertama ada entity mekanik dan bengkel. Di sini ada entity bengkel,
Artinya setiap bengkel wajib mempekerjakan satu atau lebih mekanik. Yang dimana di sini bengkel adalah entity yang pertama. Entity yang pertama, wajib ini merupakan optionality, mempekerjakan adalah relationship name, terus satu atau lebih ini adalah cardinality, dan mekanik adalah entity yang kedua. Terus kita akan membaca sebaliknya. Ini setiap mekanik wajib dipekerjakan oleh satu atau oleh tepat satu bengkel, yang dimana di sini mekanik adalah entity yang kedua, wajib adalah optionality, dipekerjakan adalah relationship name, tepat satu itu merupakan cardinality, bengkel adalah entity yang pertama. Selanjutnya ada entity bengkel dan faktur. Di sini ada bengkel tidak wajib mengeluarkan satu atau lebih faktur, yang artinya bengkel di sini adalah entity yang pertama, tidak wajib optionality, mengeluarkan adalah relationship name yang terus satu atau lebih, terus ini ada faktor adalah entity yang kedua. Sebaliknya, faktor wajib dimiliki oleh tepat satu bengkel, yang artinya di sini faktor merupakan entity yang kedua, wajib ini optionality, dimiliki merupakan relationship name, terus oleh tepat satu ini merupakan cardinality, dan bengkel entity yang pertama. Selanjutnya ada entity faktor dan part atau jasa. Di sini faktor wajib berisi satu atau lebih part atau jasa, yang dimana faktor di sini entity yang pertama, wajib ini optionality, berisi relationship name, satu atau lebih adalah cardinality, dan part atau jasa adalah entity yang kedua. Sebaliknya, setiap part atau jasa tidak wajib terdapat di dalam satu atau lebih faktor, yang mana di sini part atau jasa adalah entity yang kedua, tidak wajib optionality, terdapat di dalam itu merupakan relationship name, terus satu atau lebih merupakan cardinality, dan faktor merupakan entity yang pertama. Selanjutnya ada entity faktor dan kendaraan. Di sini faktor wajib mencatat satu atau lebih kendaraan, yang dimana faktor di sini adalah entity yang pertama, wajib optionality, mencatat adalah relationship name, terus yang ini merupakan satu atau lebih kendaraan merupakan cardinality, terus kendaraan adalah entity yang kedua. Sebaliknya, setiap kendaraan tidak wajib dicatat dalam faktor satu atau lebih faktor, yang dimana kendaraan di sini adalah entity yang kedua, tidak wajib adalah optionality, tercatat dalam merupakan relationship name, terus satu atau lebih merupakan cardinality, faktor adalah entity yang pertama. Mungkin hanya itu yang mungkin dapat kami jelaskan terkait laporan praktikum modul 1 dan modul 2. Jika ada kesalahan kata maupun menerangkan, kiranya dimaklumi. Sekian dari kelompok 8, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.